Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mendokumentasikan kegiatan praktikum modul 2 yaitu tentang sistem rangkaian logika dan rangkaian optimal. Kita langsung saja ke prosedur percobaannya. Yang pertama yaitu jalankan aplikasi Logisim pada komputer Anda. Kita buka aplikasinya. Kemudian yang langkah berikutnya yaitu buatlah rangkaian seperti contoh gambar 1, yaitu dari persamaan f x1, x2, x3 sama dengan sigma m 5, 6, dan 7. Gambar satunya yaitu seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan rangkaian tersebut. Karena di sini F-nya ada 3 input, yaitu X1, X2, dan X3, maka dia memiliki 8 baris, yaitu baris 0 sampai baris ke-7. Karena dia sigma M 5, 6, dan 7 merupakan SOP, yang mana mintermnya akan bernilai 1 pada baris ke-5, 6, dan 7, yaitu diperoleh baris ke-5 X1, X2 not, X3, sedangkan baris ke-6-nya itu X1, X2, X3 not, dan baris ke-7-nya X1, X2, dan X3. Sehingga diperoleh persamaan SOP yaitu X1, X2 not, X3 ditambah X1, X2, X3 not, ditambah X1, X2, X3. Kemudian kita bisa menggambar rangkaian logikanya yaitu di sini berarti ada 3 buah N, gerbang N. Kemudian karena dia perkaliannya dulu baru penjumlahan, pasti ada 1 gerbang OR. Kemudian kita tambah output, tambah pin outputnya. Kemudian karena di sini ada X1, X2, dan X3, berarti pin outputnya ada 3 buah. Kita ubah number of input pada gerbang NAND sebanyak 3 karena inputnya ada 3. Kemudian gerbang OR-nya juga kita ubah menjadi number of inputnya menjadi 3 karena nanti akan dihubungkan dengan 3 gerbang N. Kemudian di sini di pin inputnya kita bisa kasih label X1, pin input yang kedua yaitu X2, kemudian pin yang terakhir menjadi X3. Oke. Kemudian outputnya kita ubah variabel menjadi variabel Y. Kemudian kita tinggal menghubungkan sesuai dengan persamaan yang udah kita dapat, yaitu pertama X1, kemudian X2 not, kita tambahkan gerbang not,
kemudian X3, ini sama, kemudian lanjut ke X1 di gerbang N yang kedua, kemudian X2, kemudian X3 not, kita tambah gerbang not, kemudian X1, X2, X3 tanpa not, kemudian tinggal kita hubungkan gerbang N-nya ke gerbang OR, kemudian tinggal hubungkan ke outputnya. Kalau udah dapat rangkaiannya, kita balik lagi ke modul. Ternyata udah sama dengan yang di modul. Tinggal kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya. Yaitu yang ketiga. Pilih Puck Tool untuk mengubah nilai input pada sirkuit. Ubahlah nilai pada pin input dan perhatikan nilai pada pin output. Kita pilih Puck Tool-nya. Seandainya X1-nya kita ubah angkanya jadi 1, ini tidak ada perubahan di outputnya. Seandainya X2-nya kita juga ubah angka 1, maka dia ada perubahan. Jika ketiga-tiganya dia juga ada perubahan. Oke. Kemudian yang langkah keempat yaitu pilih menu project, analisis sirkuit, lihat pada menu table, kemudian amati dan bandingkan dengan perubahan nilai pin input yang dilakukan pada pada poin nomor 3. Kita ke project, lalu ke analisis sirkuit, kemudian ke tabel. Kita kecilkan aja. Oke. Nah, sini seandainya kita di tabel yang kita dapat di sini, dia akan bernilai 1 jika input yang X1 dan X3 nilainya 1. Kita coba. Nah, ternyata benar. Kemudian yang kedua yaitu dia akan bernilai 1 juga jika input yang X1 dengan input yang X2 bernilai 1. Nah, maka outputnya juga 1. Kemudian yang ketiga, jika ketiga-tiganya bernilai 1. Selain itu, dia akan bernilai 0. Kemudian kita langsung ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah kelima. Masih pada analisis sirkuit, lihat pada menu minimize. Ini merupakan tabel penyederhanaan key map. Kita ke menu minimize. Kita besarkan aja. Tabel penyederhanaan key map di sini merupakan penyederhanaan dari persamaan yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu X1, X2 not, X3 ditambah X1, X2
X3 not ditambah X1, X2, X3 di sini, dia akan berubah menjadi persamaan sederhananya yaitu X1, X3 ditambah X1, X2. Di sini saya akan mencoba menjelaskannya, yaitu di Keymap di sini dia akan menyederhanakan, kan di sini ada 2 buah angka 1 yang berdekatan, yaitu di sini yang warna merah, karena dia merupakan terdapat di baris X2 dan X3, yang mana kita cari angka yang berubah, yaitu 0, 1, sehingga X2-nya kita coret dengan X1. Karena X3-nya nilainya 1, maka dia tidak ada notnya di sini, X3. Kemudian X1-nya dia 1, makanya di sini dia X1 tanpa not, yaitu X1, X3. Kemudian yang bagian yang hijau, yaitu di sini dia merupakan X2, X3, sedangkan yang berubah yaitu pada nilai X3-nya, yaitu dari 1 ke 0, berarti X3-nya kita coret, sehingga tinggal X2. Karena X2-nya bernilai 1, maka dia tidak not. Kemudian dia terdapat di baris X1 yang nilainya 1, sehingga X1-nya juga tidak not. Kemudian kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Itu nomor 6. Klik Set as Expression, kemudian build circuit. Ubahlah circuit name dengan nama yang Anda tentukan sendiri, dan klik tombol OK. Akan diperoleh rangkaian yang telah disederhanakan seperti gambar 3. Gambar 3-nya nanti seperti ini. Kita coba aja. Pertama, klik Set as Expression. Kemudian build circuit. Kemudian kita ubah dengan nama yang kita inginkan. Adanya gerbang logika. Kita oke. Maka dia akan berubah gambarnya menjadi rangkaian optimal sesuai dengan gambar 3. Biar sama, kita tinggal ubah pic-tool-nya. Kita pakai pic-tool, kemudian ubah di variabel X1-nya menjadi angkanya 1. Nah, udah sama seperti X3. Maksudnya sudah sama seperti gambar 3. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ke-7, yaitu ulangi langkah-langkah di atas, yaitu langkah kedua sampai ke-6 untuk menyederhanakan persamaan logika berikut, yaitu diketahui F X1, X2, X3 sama dengan sigma N 0, 1, 2, 4, dan 5. Baik, kita cari dulu. Nah, di sini saya sudah menghitung persamaannya, yaitu karena dia ada 3 X, yaitu X1, X2, dan X3, maka inputnya ada 3. Dengan mintermnya yaitu pada baris kan 0, 1, 2, 4, dan 5 yang akan bernilai 1. Seperti di sini. Maka dia akan mendapatkan persamaan yaitu X1 sudah kelihatan, maka dia akan mendapatkan persamaan SOP-nya yaitu X1 not, X2 not dikali X3 not ditambah X1 not dikali X2 not dikali X3 ditambah X1 not dikali X2, X3 not ditambah X1, X2 not ditambah X3 not ditambah X1 dikali X2 not ditambah X3. Kita langsung bikin kita naikkan saja biar kelihatan.
Oke, udah kelihatan gambarnya. Yaitu kita langsung bikin file baru. Kita buat file baru, kita langsung bikin gerbangnya. Di sini berarti terdapat 3 pin input. Di sini terdapat 5 gerbang AND karena di sini terdapat 5 hasil perkalian, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Langsung buat saja gerbang ininya 5 buah. Kita rapikan. Yang 1. Kemudian kita tambah pin inputnya jadi 3 buah. Kemudian kita ubah variabelnya di X1. Kemudian input yang selanjutnya X2. Dan input yang selanjutnya X3. Karena di sini inputnya ada 3, kita ubah number on input di gerbang N-nya menjadi 3. Kemudian karena nanti hasil perkalian ini dijumlahkan, berarti nanti akan ada 1 gerbang OR. Kemudian tambah input. Kemudian tambah output maksudnya. Kita kasih label Y. Jika sudah, kita tinggal menghubungkan sesuai dengan persamaan SOP yang sudah kita dapat, yaitu X1-nya NOT, kita tambah gerbang NOT. Perhatikan. Kemudian X2-nya juga NOT.
Kemudian X3-nya juga not. Kemudian kita ke gerbang NAND berikutnya, itu X1-nya juga not. Jadi tinggal ditarik di atasnya di sini. Kemudian X2-nya not. X3-nya tidak not. Tekan dulu. Oke. Kemudian gerbang NAND berikutnya yaitu X1-nya not. Kemudian X2-nya tidak not. Oke, kita ambil garis yang di bawah. Kemudian S3-nya not. Kelewatan. Kemudian gerbang N berikutnya yaitu X1, dia tidak not. Kemudian X2-nya not. Kemudian X3-nya not. Kemudian gerbang N terakhir yaitu X1. X2 not. Kelewatan. Kemudian X3. Kita perhatikan apa ada yang salah. Oke, sepertinya udah sekiranya udah benar, kita lanjut ke kita langsung hubungkan gerbang N-nya ke gerbang OR. Setelah kita hubungkan dari input ke output, kita lanjut ke langkah berikutnya.
Pilih Book Tool untuk mengubah nilai input dan sirkuit, ubah nilai pada pin input, perhatikan nilai pada pin outputnya. Kita pakai Book Tool, ini 1, dia tetap outputnya 1. Dia malah jika X1-nya 1, X2-nya 1, dia 0. Oke. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pilih menu project, kemudian ke analisis sirkuit, lihat pada menu table, kemudian amati dan bandingkan project, analisis sirkuit, kemudian ke tabel. Kita besarkan aja. Di sini dia outputnya akan bernilai 1 jika inputnya yang X1, X2, X3 ketiga-tiganya 0. Nah, dia akan bernilai 1. Kemudian apabila pin inputnya yang ke X3 dia bernilai 1. Nah, makanya dia akan berubah outputnya menjadi 1. Kemudian apabila X2-nya bernilai 1. Ya, outputnya juga 1. Kemudian di X2, kemudian di nilai X1-nya bernilai 1, sedangkan X2-nya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Kemudian yang terakhir yaitu ketika inputnya yang X1 dan X3 bernilai 1, sedangkan X2-nya 0. Nah, seperti ini. Dia akan bernilai 1. Kemudian kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Kemudian pilih menu project. Masih pada analisis sirkuit, lihat pada menu minimize. Ini merupakan tabel penyederhanaan keymap. Kita lihat keymapnya, minimize. Nah, keymapnya. Di sini saya akan menjelaskan penyederhanaan keymap sehingga persamaan sebelumnya menjadi lebih sederhana, yaitu X1 node dikali X3 node ditambah X2 node. Di sini di gambar yang hijau, dia mintermnya yang berdekatan ada 4, sehingga dia karena di sini yang berubah di barisan horizontalnya 0 ke 1 yaitu X3, maka X3-nya dicoret tinggal X2, sedangkan X1-nya di sini langsung dicoret tinggal X2. Karena X2-nya 0, maka di sini menjadi X2 node. Kemudian yang warna merah di sini karena yang berubah di garis horizontalnya 0 ke 1 yaitu X2, maka X2-nya dicoret tinggal X3. Karena X3-nya di sini bernilai 0, maka X3-nya ada node, kemudian di barisan X1-nya yaitu terletak pada angka 0, sehingga X1-nya ada node. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu klik Set as Expression, kemudian build circuit, ubah circuit name dengan nama yang Anda tentukan sendiri dan klik tombol OK. Set Expression, build circuit, kemudian ubah di sini gerbang logika 2. Kemudian OK. Nah, sudah terlihat rangkaian optimal dari penyederhanaan keymap tersebut. Rangkaiannya lebih sederhana dan gerbang N-nya menjadi tinggal 1 buah dan gerbang OR-nya dia lebih sederhana daripada rangkaian sebelumnya. Mungkin cuma sampai di sini saja kegiatan dokumentasi praktikum modul 2 yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.